Kalau lu nongkrong terus temen lu ngomong, oh pernah nonton nggak match bola kemarin apa? Stop temenan sama dia. Kelihatan banget dari omongannya ini anak ingusan, nggak punya pengalaman hidup. Contohnya kemarin, gue kan lagi berak bro, ya kan? Iya. Lagi berak, gue buka TikTok terus ada yang bilang gue bocah ingusan gitu kan. Terus gue inget-inget gue pernah liat di mana, mukanya, oh iya, dulu pernah ngiklan ini Binomo bro. Kita yang Justin, menurut lu gimana tanggapan lu? Karena dia kan nyenggol Bro Tim ini. Kita fokus ke video Bro Tim yang masalah tentang bola. Menurut gua, dia kan ngomongin sejarah tentang bola di zaman Kolosium. Kolosium itu kan. Nah, untuk sejarah itu memang benar kan? Iya. Kenyataannya seperti itu. Karena dia belajar dari sejarahnya. Terus di kemudian hari dan sekarang bola itu ditayangkan untuk tontonan segala macam. Ya memang nggak ada salahnya juga orang nonton bola, nggak ada salahnya. Nggak ada. Tapi kan di sini balik lagi Bro Tim ini dia hanya ingin memutus sebagian, jangan terlalu fanatik ke bola. Video yang selanjutnya itu dari Coach Justin, dia ngerasa wah dunia gue disenggol nih. Iya. Dunia Karena dia ibaratnya ngerasa apa sih bang? bocah ingusan. Figur di dunia sepak bola ini, iya. public figure di dunia sepak bola, dan ngerasa omongan Bro Tim ini berlebihan mungkin ya. Iya. Karena kan yang kita tahu Bro Tim itu setiap menyampaikan dia itu setiap menyampaikan sesuatu itu dia data by datanya itu dari buku yang dia baca ya kan. Nah balik lagi dia itu ngomongin tentang sejarah ya kan, sejarah bola itu ada, bola itu muncul karena Dan kenyataannya yang ada di buku yang ada pun emang terjadi yang kayak gitu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kamar Kita Official. Salam investasi. Minggu ini kita akan ngebahas beberapa token yang lagi booming juga ya, koin Aster atau token Aster. Nah, sebelum itu kita bakalan ngebahas tentang untuk Justin. selamat untuk BTC udah nempuh di 2M 20 juta lah. 125.000 US lah. US lah. Kalau miliar tuh kayaknya kebanyakan ya. Banyak orang Indonesia tuh asik. Anjir, gitu kan. Jadi Biasa ya. iya. Nyesek sih. Seneng dong Ya, karena kita kebagian di koin-koin yang lain Iya. kita naik ya di minggu ini. Oke, balik lagi. Koin Aster. Nah, gue juga sempet kesel nih koin Aster di awal-awal booming. Orang-orang jangan ngeledek gua terus ya. Iya sih. Kesel ya. Gua kesel tuh gara-gara Kesel. bukan masalah kita nggak masuk sih. Apa tuh? Kesel sama orang-orang yang FOMO nih terhadap koin Aster yang nggak paham Iya, fundamentalnya. Menurut lu gimana nih tanggapannya tentang token Aster nih ke depan? Sebelum gua nanggepin masalah token Aster, lebih baik kita fokus di sistemnya dulu. Dan dia kenapa bisa lahir. Koin Aster, dia itu awal mulanya dari Astereos atau Asteros gitu, gue lupa namanya. Dia berfokus pada perpetual atau tentang market, ya sama kayak jual beli aset gitu kan di dunia kripto. Terus dia merger sama APX Finance. Dia merger, ada juga sih tokennya token APX itu namanya. Dia merger bersatu, setelah itu bersatu dalam artian gabung lah gitu kan, gabung jadilah collab. Gabung collab jadilah koin Aster. Dan dia berfokus pada di dunia DeFi, decentralized finance. Nah, lebih simpelnya sih gini, kalau kita sebagai orang awam, kalau kita jual beli koin itu di CEX itu centralized finance. Itu kan kayak contoh Binance, terus Bitcat, terus kalau di dalam negeri itu Indodax. Terus apa lagi ya, Ajaib, Pintu juga. Terus jangan lupa juga punya bos kita, siapa? Vlog. Itu semoga vlog lebih bagus contoh ya, semoga. Itu contoh sederhananya. Itu bagian CEX. Bagian DEX itu ada, kembali lagi ke Aster. Itu kalau misalkan mereka ini DEX itu tidak terpusat.
ya kan. Kalau checks kan terpusat, ada bosnya segala macam ya. Di sini juga ada bosnya, cuman kan posisinya terpusat itu kita langsung bahasanya tuh langsung sesama gua sama lu gitu. Ya, jadi dia langsung ke inti lah. Iya, langsung ke inti. Itu sih bedanya. Terus kalau untuk tokenomic Aster itu dia supply-nya 8 billion atau 8 miliar token. Dia juga fokus ke distribusinya juga. Kalau nggak salah sampai 85% untuk pendistribusiannya. Itu banyak juga di airdrop juga lumayan banyak. Nah, sekarang belum tertera kalau misalkan cara pembagian hasilnya seperti apa, itu belum tertera sih. Karena kalau menurut gua cara pembagian hasil rata-rata itu dengan cara pembakaran koin kan. Nah, di sini belum ada pendistribusian penghasilan dividennya. Itu belum ada. Bisa jadi karena emang Karena dia baru hype baru, FOMO, orang-orang pada masuk itu yang bikin kenaikan harga itu dia yang bikin signifikan ya. kenaikan harga ya. Kan balik lagi. Iya. Sebenarnya ya kalau nggak ada fundamentalnya ya udah balik lagi ke zero sum game. Tapi kan Apa karena ngaruh CG ini masuk ke itu jelas. CG ini masuk, terus ditambahkan CG kan di tweet Aster Bull, ya kan, BNB Bull, Bitcoin Bull ya. Iya, Mungkin betul. pengaruh juga ya. Itu sangat amat berpengaruh di dunia kripto karena orang yang terlihat intinya sih gini, orang yang sukses itu kebanyakan orang banyak yang ngikutin gitu. Jadi ketika ada seseorang yang sukses bilang ya udah ngikutin semua, itu ya balik lagi karena hype. Tapi ya kita harus jeli juga ketika hype ini udah kelar, apakah dia masih proyeknya bagus, apa berjalan dengan secara secara terstruktur atau enggak, itu balik lagi. Kita harus pikir ke arah sana juga karena kan untuk jangka panjang. Nah, untuk orang-orang yang kemarin FOMO master, nah mending kalian simak dulu, pahami dulu, pedalam dulu, baru kalian masuk. Jangan wah ini koin Aster bagus nih, setiap kenaikan tuh disebut bagus, kalian sebut bagus. Nah, itu juga hati-hati karena takutnya kalau kita tidak memahami proyekannya apa, fundamentalnya apa, di belakangnya itu siapa aja, bisa jadi pas kalian di puncak kalian masuk tuh jadi tempat jadi likuidasi orang. Nah, nantinya jadinya zero sum game. Akhirnya kita menyalahkan yang berkuat-kuat Aster bagus, akhirnya kita saling menyalahkan kan. Iya, gitu. Kalau pendapat gua sih untuk Aster sebenarnya dari proyekannya itu bagus. Kalau seperti itu tuh di dunia DeFi memang ada kemungkinan besar untuk jangka panjangnya bagus. Cuman apa ya? Mungkin gue ngerasanya nggak ada backingan. Kalau checks kan ketika kita terkena hack segala macam di luar human error ya, itu bakal dikembalikan lagi kan untuk dana kita 100%. Tapi kalau untuk DEX itu ya baik lagi, berhati-hati juga. Jangan, kalau misalkan lu udah main di DEX, jangan lama-lama lah menurut gua. Kalau udah profit gede ya udah mending lu tarik aja, cabut ya. Itu ada kemungkinan besar ya emang sih terdesentralisasi, cuman kan kadang ada human errornya juga. Kadang kita manusia biasa, kadang kita tuh wah bisa naik lagi nih ya gitu. Jadi rasa serakah kita itu ego kita itu lebih terkontrol lagi sih. Gua jadi pengen ngebahas tentang CG nih, karena BNB ini menurut gua naiknya signifikan dari harga 14 juta ya. Awal kita mundur ke belakang ya. Awalnya itu mundur ke belakang dari 8 juta ke 9 juta kan. 9 juta. Nah, terus kita kan yang pokoknya bulan berapa? Bulan Juni atau bulan Mei dah. Itu kan kisaran 10. Oh, itu udah 12 udah apa? Masuk Agustus, udah masuk Agustus. Yang gue bilang yang sebelum ini bulan Mei, antara bulan Mei itu kan tuh udah yang kita pernah scam di Galapul. Oh iya. Yang anjir, satu BNB nih kita dapat nih berapa, 10 juta sekarang gitu kan. Oh iya, itu udah nyentuh ke 10 juta. 10 juta. Nah, sekarang udah gila-gila sampai 19 juta nih menurut lo. Apakah semenjak CG dipanggil Presiden Trump nih
ada dua kemungkinan. ada dua narasi sih sebenarnya. Yang pertama, dia dipanggil sama Donald Trump kan. Iya. Terus dia ditunjuk sebagai apa namanya, Penasihat. penasihat keuangan di AS sana. Terus yang paling di luar nalar tuh, tiba-tiba ada informasi bahwa Kazakhstan sudah menjadikan BNB sebagai Aset aset cadangan. cadangan di negara Kazakhstan itu. Cik, gua Tapi kagak ada yang kepikiran ke sana itu, Pak. tapi Kazakhstan tuh menurut gua kayak berani banget ya. Berani banget menurut gua. Karena balik lagi kan, kalau kita menjadikan suatu aset cadangan itu kan benar-benar aset yang Mempertaruhkan dimana, negara iya, jatuhnya ya kan. kan. Satu, mempertaruhkan negara. Kedua, dia juga harus tahu bahwa ya oke lah kalau Bitcoin jadi aset cadangan Itu masih fine karena tidak ada kepemilikan secara ini, secara inti lah. secara inti. Tapi sedangkan apa, BNB ini kita udah tahu nih kan, suatu waktu CJ nih curang lah, kita jualinnya semua kan langsung drop, Iya. ya kan. Nah, menurut lu gimana nih pandangan lu? Pandangan gua itu terlalu berani sih. Iya. Kalau sebuah coin exchange dijadikan cadangan aset negara. Tapi ya mungkin kita sebagai orang awam tidak tahu arahnya kemana juga sih, karena orang yang berpengaruh itu biasanya sudah menghitung segala kalkulasinya, atau mungkin ada kerjasamanya juga di sana, kita nggak tahu. Itu sih menurut pandangan gua. Kalau menurut pandangan lu gimana? Ya pandangan gue tadi, menurut gue kayak suatu institusi negara, terus dia mengambil langkah, ya mungkin emang Binance secara fundamental bagus ya kan, kuat kokoh, ibaratnya kalau ibarat kayak bangunan tuh yang bangunan kokoh dia itu. Cuman balik lagi menurut gua, langkah yang diambil tuh terlalu benar-benar beresiko, sehingga kehancuran tuh bisa terjadi kapan aja menurut gua. Iya sih. Ya kan, ketika misalkan pendiri nih si CJ ini kabur, bisa aja kan, Bisa aja. terus drop, apa kabar sama Kazakhstan gitu loh kan gitu. Tapi kan kalau kita mikir ke arah sana, apakah hanya beberapa persen? mungkin beberapa persen doang, mungkin jangka 50 sih paling, untuk 10% atau 20%. Tapi kan untuk sebuah negara 10% dan 20% gede, itu bisa nurun. Kalau di Indonesia kan bisa nurunin, menggoyang ISG kan. Ya kan, Ya, lagi kuat-kuatnya. Terus kita misalkan beralih ke aset cadangan, salah token ya kan, kabur. Oh mungkin dari Menku pusing lagi putar otak nih, kemana lagi nih buat naikin SSI kan gitu kan. Maksudnya Menku Kazakhstan. Iya. Kemana lagi nih nyari duit kan gitu sih menurut gua. Tapi balik lagi ya, mungkin Kazakhstan juga nggak mau kalah start mungkin menurut gua. Jadi dia benar-benar ngambil kesempatan sebelum ibaratnya ngambil satu langkah lebih berani, tapi taruhan juga. Oke, gue mau nanya nih, mungkin obrolan kita mencolok-mencolok ya, tapi karena ini obrolan santai ya kan? Karena kita nggak ada token lagi yang kita bahas. Plasma juga sebenarnya gua SPL juga lagi bagus, cuman nanti dulu lah. Gue ada pertanyaan gini, gue belum sempet tahu tuh masalah minus apa sih, Astra apa tadi, Aster. Gue belum sempet tahu tuh minus Aster yang tadi lu yang gua lihat belakang layar. Iya, ini kan minusnya apa? Karena bisa di-share ke teman-teman. Karena gua sebelum kita on cam, gua sempet lihat margin call Prof Kapa sama Kalimasada, dia bacain bedanya data, apa ya kan. Prof Kaka sama Kalimasada. Prof Kaka sama Bro Timothy, Bro Tim. Karena gua ngelihat karena dia ada ya sesuatu yang gak sehat dalam jumlah market cap sebesar itu, ibaratnya 1,4 triliun ya kan, dengan dengan kurun waktu Aster nih keluar, menurut dia kan, menurut Prof Kaka itu
ada sesuatu yang nggak sehat Jangan. di balik itu, ada yang janggal. Karena bisa jadi ini permainan si Jit doang karena dia dipanggil Trump kan jadi penasihat keuangan, atau mungkin ada narasi yang lain nih, banyak sentimen yang lain pada dia. Karena untuk proyekan sama jumlah market cap itu nggak sebanding sama proyekannya. Harusnya kan proyekan dia hanya yang lu tadi ngomong, proyekan dia itu cuman kayak di DeFi ya kan, sama di DEX kan Ya. terus malah kata dia se-hype-hype-nya Aster ya kita harus hati-hati juga, karena mungkin bisa jadi yang si pencipta koin Aster ini minta dukungan dari si Sejit ini kan, Ya. karena ada suatu proyekan lain jadi supaya Aster ini booming ya, karena market cap sebesar ini masuknya ya kan dalam kurun waktu dia belum ada 1 bulan kan, belum ada 1 bulan, terus proyekannya menurut kakak juga kayak terlalu nggak begitu menarik, menurut dia kayak gitu, nggak begitu menonjol dibanding fundamental lighter yang ibaratnya yang harusnya lebih hype, atau mungkin dia hyper liquid yang mungkin kata dia lebih bagus daripada Aster ya kan gitu. Bahkan Aster itu hampir mengalahkan Hyperliquid secara market cap-nya kan, dengan fundamental yang sama. Bisa kemungkinan ini cuman dia memakai nama Sijit doang untuk naik sih, itu sih menurut gua tadi. Tapi secara keseluruhan karena gua belum terlalu mendalami, tapi itu sisi gelap lah dari sebuah Aster itu, mungkin itu sih yang gua pahami ya. Mungkin kalau yang lain nonton margin call di prop kakak sama bro tim ya mungkin kalian bisa dengar juga sih, karena sebagian juga kita mau bahas Aster bro tim juga bahas margin call ini, wah Aster kan ya udahlah sekalian gue lihat dulu kan, nyontek dulu kan, Karena yang digadang-gadang bakalan ngalahin Hyperliquid ya lighter doang. karena seharusnya posisi ya, karena harusnya per data itu Hyperliquid itu tetap di atas, di tengah itu lighter. Nah posisi 3 itu Aster harusnya. Mungkin emang karena belum launching juga kan lighter, jadi ya. kemungkinan besar ya ke ini dulu ke Aster dulu sambil nungguin lighter apa launching gitu kan. Iya, tapi balik lagi kalau si Jet fokus di Aster mungkin kemungkinan ya proyekannya lebih matang dari si Hyperliquid, kemungkinan dia akan di posisi atas dalam cuman proyekannya. agak sulit juga karena udah jadi penasehat keuangan di AS, ditambah lagi pasti akan ada pertemuan-pertemuan buat Kazakhstan juga, karena memang kan itu menurut gua apa ya riskan kalau misalkan tidak langsung bertemu, karena si koinnya udah jadi aset cadangan si Kazakhstan ini, udah pasti si CZ nggak bakal mikir ke sana lagi, udah pasti fokus di dunia dia. Iya, makanya kan Prof Kakak juga kan dia juga sempat kesel nggak masuk kan, kesel ya, seorang Prof Kakak kesel kan nggak masuk di Aster pas harga rendah, ya kan, malah dia ibaratnya kedua sama Timothy kan yang masuk, jadi situ ya sempat kesel, tapi dia juga ini sih ngasih alarm buat hati-hati aja, karena secara data dia harusnya market cap yang sebesar itu nggak bisa didapetin dalam kurun waktu sesingkat gitu. Tapi kita di sini hanya cukup bilang congratulations buat yang sudah beli Aster di harga terendahnya. Bukan berarti kita benci Aster. Iya, karena kita juga kesel sih. Kesel, Aster ketinggalan, SPL juga ketinggalan. Wah, lu ketinggalan SPL? Ketinggalan karena duitnya ini semua. Minus semua ya kan. Nah, minus semua jadi kita nggak bisa masuk. Ya udahlah. Bro, sama bro. Oke. SPL kan? Lumayan. Jadi gitulah sisi mungkin tuh banyak kalian tuh jangan terbawa FOMO lah, balik lagi setiap kita konten tuh harus analisa dulu, jadi jangan terlalu bawa FYP TikTok yang berseliweran di beranda kalian gitu.
Jadi harus pahami dulu proyekannya apa dan jumlah market cap-nya berapa gitu kan. Itu harus, apalagi white paper-nya itu yang kemarin kita bahas tuh wajib kalian pantau juga tuh, baca juga. Biar kalian ketika kalian benar-benar ungkat itu tidak menyalahkan yang lain. Iya. Itu sih. Tidak ada video saling menjatuhkan. Karena balik lagi, analisa itu penting. Jadi biar kalian tuh nggak goyang dengan orang-orang yang berseliweran untuk menjatuhkan satu sama lain. Mau bahas Coach Justin? Coach Titang Justin, boleh? Menurut lu gimana tanggapan lu? Karena dia kan nyenggol bro tim nih bola nih. Nah, tanggapan lu gimana nih? Kita obrolin dulu masalah. Jadi ini kita jadi forum gibah dulu ya. Ya, gibah. Gibah dulu nih. Ya. Sekarang kita ke satu titik dulu nih. Kita fokus ke video bro tim yang masalah tentang bola. Kalau untuk masalah video itu yang tentang bola, menurut gua dia kan ngomongin sejarah tentang bola di zaman Kolosium itu kan. Nah, untuk sejarah itu memang benar kan? Iya. Kenyataannya seperti itu karena dia belajar dari sejarahnya. Terus di kemudian hari dan sekarang bola itu ditayangkan untuk tontonan segala macam. Ya memang nggak ada salahnya juga orang nonton bola, nggak ada salahnya. Nggak ada. Tapi kan di sini balik lagi bro tim ini dia hanya ingin memutus sebagian, jangan terlalu fanatik ke bola karena balik lagi kehidupan nyata itu ya kita nyari duit untuk keluarga. Jangan sampai kita dikit-dikit bola kayak fokus ke bola aja gitu. Cuman kan balik lagi kita harus ke kehidupan nyata kita ini, nyari duit buat keluarga kita. Nah, untuk ke video yang selanjutnya itu dari Coach Justin, dia ngerasa wah dunia gue disenggol nih. Iya, karena dia ibaratnya ngerasa apa sih bang? Bocah ingusan. Figur di dunia sepak bola ini, public figure di dunia sepak bola dan ngerasa omongan bro tim ini berlebihan mungkin ya. Karena kan yang kita tahu bro tim itu setiap menyampaikan dia itu setiap menyampaikan sesuatu itu dia data by datanya itu dari buku yang dia baca ya kan. Nah balik lagi dia itu ngomongin tentang sejarah ya kan, sejarah bola itu ada, bola itu muncul karena dan kenyataannya yang ada di buku yang ada pun emang terjadi yang kayak gitu ya kan. Nah dan Coach Justin mungkin menyimpulkan bahwa dia, tapi yang gua lihat ya sudut pandang gua, Coach Justin ini menurut gua kalau bro tim itu kan sebagian untuk para penonton fanatik ya kan, untuk menutus. Nah kalau Coach Justin ini kayaknya sentimennya dia untuk ke pemain bola deh kayaknya. Ya kan, bahwa kan dia pernah ngomong bahwa pemain bola juga banyak yang sukses atau apa kan. Ya. Sedangkan yang dimaksud bro tim ini bukan ke pemainnya, bukan, tapi ke penonton yang fanatik ini. Nah, itu sih menurut gua. Kalau lu gimana nih? Menurut gua juga sama seperti itu. Kalau misalkan dia nyinggung hal seperti itu, ya balik lagi ke tujuan bro tim itu ya satu, pendidikan sebenarnya. Karena dia itu pengen memutus rantai yang negatif. Karena kalau udah fokus bola kan kebanyakan fanatik semua. Nah, dia tuh pengen memutus rantai itu tapi tidak menutup hobi dia buat nonton bola, tidak, cuman tidak terlalu sering lah untuk hal seperti itu karena yang dia sentuh itu ke pendidikannya doang. Ya karena kan banyak juga di kita juga para penonton supporter bola kan yang antar klub aja tawuran sampai saling bunuh atau apapun ya, itu kan demi apa? Demi suatu klub kan. Nah, karena kita pun suka kok nonton bola ya kan, tapi tidak terlalu fanatik. Kita tapi main bola juga main ya main kan? Bola main ya, kita bikin klub juga dulu pernah bikin klub kecil. Iya, tapi terus hoki sih. Terus karena disenggol seperti itu, bro tim juga ngasih tahu juga kan di apa namanya? Di margin call-nya. Dia ngasih tahu, gue udah disenggol nih. Gue senggol balik, dia terima enggak nih? Ternyata disenggol balik juga kan dengan dia juga by data juga kan.
si ini pernah mempromosikan binomo Iya, binomo di sempat counter nih, deng, habis deh. habis sudah. Bingung dia. Iya, iya Sama lagi gua pasti bingung juga itu. gue juga kemakan dulu Binomo gue juga kemakan lagi binomo trading. udah dikatain bocah ingusan Iya. segala macem, udah di counter, deng. Lu pernah promosiin binomo loh. Itu kalau lu di posisi coach Justin gimana? Tapi gue balik lagi ke omongan Timothy yang dia bilang gini, dia bilang ya kita lihat aja seseorang, kalau bener ya memang bener, kalau ini ya kita lihat aja yang berurusan sama bro tim. Nah, Akhirnya apa? Saya redup, redup. redup, Yang gym juga redup. yang gym juga redup karena yang gym mungkin terlalu ini ya, menurut gua bukan pro kontra banget lah. Frontal. Pro kontra beda ya. Frontal Ya. atau frontal banget sih. Terus ditambah yang kemarin juga yang gym yang coba menjatuhkan bro tim juga, mana tetap udah nggak bisa. kayak itu yang nge-gym dikasih tahu sama dokter Tirta. Iya kayak itu lu jangan jadi pion. Nah ini Dia dia gara-gara itu kalau menurut gua kayaknya kayak anjing kena mental dia. kena mental udah di situ, Tapi di podcast itu. nah itu balik lagi, jadi gua lebih ke respect omongan Timothy yang bilang ya kita nggak peduli lah, kita mau ngomong kayak gini, yang suka nggak suka kita ya lihat aja yang benar mana yang benar, yang salah ya memang masalah gitu kan, nanti kita akan dapatnya yang benar itu selalu benar. Nah gue cepet omongan frontal yang Timothy itu yang pro kontra semua, akhirnya apa kayak anjing redup semua, kayak game apa gamers kan banyak kan. Terus yang dia juga pernah nyenggol pedal yang ibaratnya apa sih, bisnis pedal tuh biliar yang dia singgung kan bisnisnya. iya kan? Yang bisnis biliar juga sama biliar, itu karena kan dia singgung nggak terlalu ini pada dia nggak terlalu returnnya kecil lah, nggak terlalu untung gede kan gitu. Dia juga nyinggung itu kok yang kontrakan juga, kos-kosan ya kan. Jadi yang dia singgung itu ya semua apa ada data-datanya gitu. Dan ini balik lagi, tapi gue juga nggak habis pikir loh. Anjing setelah lagi ada lagi nih kata gue. Terus dia bakalan bikin kontra hanya terus kontra terus ya. Iya biar. Di sini juga sebenarnya kita di sini bukan member dia ya, iya. bukan. Kita nggak join member dia, kita juga nggak pro ke dia juga. Cuman balik lagi kita juga sering sakit hati juga kalau misalkan dia ngomong seanarkis itu, kita juga namanya juga manusia pasti ada rasa jeng ke hati itu kena, tapi kita menilainya dari sudut pandang yang lain. Kalian tuh harus pinter memandang kalimat dari sudut pandang lain, jangan dari ego diri kita. Jangan, itu udah kalah. Kalau bahasanya tuh apa ya, kalau kata para filosofi mah di setiap kalimat itu ada makna lain ya. Karena gua pun kayak ngerasain perubahan. Iya, itu perubahan. Gua ngerasain perubahan karena kita 2 tahun kemarin kita ngikutin Timothy dari tahun 2024 ya. 2024 kan ya? Yeah. 2024 sampai sekarang barulah. Jadi kita baru ngerasain sekarang, apalagi secara gue pribadi nih, dibalik kata-kata dia yang frontal, gue selalu ingat omongan dia, jadilah 1% dia di kebanyakan orang gitu kan. Jadi kayak ya udah lu jangan males, kalau udah goblok tuh jangan males. Ya kan gitu. Karena kita ngerasa ya udah goblok kita males gitu kan. Gitu. Terus jadi 1% pasti kalian tuh akan merasakan kan. Walaupun kalian nggak kaya tapi lebih cukup lah, lebih dari cukup malah gitu kan. Kayak gitu sih menurut gue. Jadi untuk kalian tuh ya jangan terbawa arus lah, ya terlalu baper juga lah. Menurut gue kalau emang kita kurang ya terima kurang. Kalau emang ibaratnya kalian di kubu bola, bisa kalian ambil sisi positifnya ya kan. Kalaupun kalian di sisi bro tim juga ya kalian jangan besar kepala juga gitu kan. Jangan semua mengatakan bro tim ini pemenang. Jadi kita tuh nggak perang lah antara Clipper dan yang fanatik ini. Jadi kita ambil hikmahnya dari jalan tengahnya gitu. Dan itu counter yang tadi yang gue baru lihat itu gue juga sempat lupa bahwa Coach Justin itu pernah promosiin binomo. Nah pas gue lihat anjir iya lagi. Banyak influencer yang ikut yang ibaratnya promosiin binomo dari ibaratnya kita ya banyak lah ya dari kasus Indra Ken lah.
banyak juga artis yang lain yang mungkin buru-buru hapus lah dia kan. Cuman netizen tuh pinter. Bikin pinter loh, langsung ketemu video Kak Jasin, oh iya ya, gue sempet lupa gitu kan. Anjing, keren banget sih. Dan gue pengen tahu nih selanjutnya nih counter Coach Justin ini gimana nih ke Bro Tim nih, kita tunggu ya. Tunggu. Kalau ada konternya kita tunggu. Ya, kita tunggu. Jadi nanti kita ambil dari dua sisi. Gue kayak gitu sih. Tapi menurut lu, balik lagi, lu di benang merahnya di mana nih? Di antara ini nih persoalan sama bola dan Timothy ini. Benang merahnya ya, pertama jangan terlalu fanatik. Jadikan itu hanya sebuah Hiburan. saja kalau untuk para penonton bola. Kecuali untuk para pemain bola, Ya. itu silahkan. Iya. Apalagi Karena kalian harus pengen dibedain. Apalagi kalian pengen pemain bola ya. Iya. Kan bagus. Silakan, itu bagus. Apalagi kalian di timnas keren. Wah, Oh, gue itu dukung. kita dukung. Makanya harus dibedain dulu nih. Kalian itu sebagai pemain apa penonton? Iya, Kalau sebagai penonton ya jadikan hiburan. Hiburan. Kalau sebagai pemain ya fokus di fokus situ. pemain. Karena Pemain banyak banget malah yang Hmm. sukses di bola. banyak. Ya kan? Yang penting tunjukkan skill, kemampuan. Gitu sih. Harus pikir di dua sudut itu dah. Jangan Hmm. kemana-mana dulu. Iya. Itu sih benang merahnya. Kalau menurut lu benang merahnya di mana? Ya, sama, gua nggak ada lagi. Iya. Sama. Lu sama gua sama udah. Minggu depan ya kalian bisa request lah bahas apa gitu biar kita nggak stuck nih, ya kan? Tinggal komentar aja Komentar mau aja. bahas poin apa. Dan kita juga lagi nunggu sih data di 8 Oktober ini Fed bakalan potong atau kaki. gimana nih pokok, atau mungkin akan kalau kemungkinan ditahan tanggal 8 Oktober ini gimana, bakal bearish apa bullish? Bakal beris. Berarti dia tidak mengikuti momen apa sih sebutnya? Oktober. Oh iya, Ya sekarang gini. ya kan momentum dia kan Iya. emang Oktober kan Oktober itu nggak pernah nggak pernah beris, kan? Cuman menurut gua gini posisinya. Mungkin kalau menurut gue pribadi itu bearish, tapi di dunia kripto itu diartikan sebagai iya, koreksi. Itu bisa diartikan sebagai koreksi sesaat, diskon lah diskon. kalau kata Iya, Bro Tim ya. Iya. Ya kalau menurut gue pribadi itu bearish sesaat. Karena menurut gue udah terlalu tinggi nih. Iya. Udah wayahnya lah turun. Soalnya dari kemarin tuh turun cuman ya koin-koin lain ya yang gue pegang. Itu paling turun 2%, 5%. Iya. Ya udah saatnya lah turun antara 8% atau 10% biar gue bisa masuk di situ. Gue tahu ada otak lu. Tapi ya menurut gua ini sih kalau kemungkinan dipangkat juga bullish, tapi menurut gua bakalan mentoknya di pertengahan Desember kayaknya. Kalau kemarin kan kita sampai di Januari ya tetap naik kan dia. Januari, Desember tuh tetap terus dan dibentuk di Januari. Kayaknya nih siklusnya bakalan cepet. Bakalan cepet. Karena balik lagi kalau menurut gue gini, Oktober itu tetap bullish. Tapi ketika ada Koreksi. pertengahan atau di awal-awal tanggal itu pasti ada bearish, atau menurut gue pribadi bearish karena itu akan ada sedikit agak dalam. Tapi ya balik lagi kalau menurut kalian itu pasti dinamakan dengan koreksi sesaat gitu. Okay. Karena tetap di Oktober itu menghijau, tapi ada di mana koreksi dalam itu harus ada. Iya. Buat gua. Dan semoga aja nggak ada peperangan lagi karena ini kayaknya udah adem ya kan? Udah adem. Udah mulai tentram, semua negara pun kayaknya udah menemukan titik tengah semua nih dalam perdamaian dunia. Ya semoga sampai akhir tahun ini nggak ada peperangan, jadi kita bisa rasakan bullish maksimal lah. Asik. Bullish maksimal. Oh, Oke lah, cukup untuk obrolan kita malam ini. Mungkin ada tambahan? Nggak ada, cukup. Nah, untuk seperti biasa kalau ada pembahasan kalian bisa komen aja minggu depan biar kita ada pembahasan lagi yang lebih seru. Kamar kita official. Salam investasi. Nah.